Shalom, yes. Puji Tuhan ya. Tetap semangat teman-teman ya, apalagi mungkin tadi saya dengar ada yang baru tadi pagi datang. Dan ini saya bilang kalian adalah pemenang. Kenapa? Karena kalian bisa sampai di sini dan kita sama-sama akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan tentunya. Oke, sudah masuk semua, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak mengucap syukur kami boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam momen Yes Conference yang ke-13. Ya Tuhan, di sesi yang kedua ini perlengkapilah kami terus, kami membuka hati dan pikiran kami supaya kebenaran firman-Mu bertahta, mengajar dan juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menuntun kami sebagai anak-anak muda yang berjalan dalam visi Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menjagai hati dan pikiran kami supaya tidak dicuri oleh iblis. Dan kiranya kami bisa berfokus, tidak timbul iri hati ataupun khawatir. Tapi kami tahu dalam firman-Mu akan mengandung janji dan juga janji Tuhan yang senantiasa digenapi ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mungkin saya sedikit bahas, ada pasti perasaan kecewa teman-teman ya. Waktu kita tahu Yes Conference yang ke-13 yang seharusnya dilaksanakan di Jakarta. Tapi karena keadaan kita harus berpindah dan digabungkan dengan acara Revival in the Air di Surabaya. Tapi saya mau katakan sama teman sekali lagi, engkau adalah seorang pemenang. Kenapa? Ketika engkau mau tetap taat, mungkin kita sama-sama mengalami kok teman-teman. Yang namanya rugi bayar tiket, mungkin kita sudah booking tempat akhirnya harus hangus dan sebagainya. Tapi engkau mau tetap ambil komitmen datang ke tempat ini, engkau adalah pemenang sesungguhnya, amin. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar di momen Yes Conference yang ke-13. Tadi kita sudah mendengarkan di tema yang pertama, engkau hari ini datang untuk dimuridkan. Oleh karena itu momen Yes Conference ini memang kadang itu pergumulan buat kita semua. Pergumulannya apa? Bicara mungkin biaya, waktu, mungkin teman-teman di sini ada yang ambil cuti atau yang harus izin seperti itu. Tapi ini adalah momen kita untuk sama-sama terus dibangkitkan kerohanian kita. Oleh karena itu dengan tema di Yes Conference yang ke-13, tema besarnya teman-teman tahu ya, tentang The Authentic Revival. Kenapa kita teman-teman sudah mendengar teasernya, kenapa tema ini diangkat, ini menjadi tema pengantar kita di Yes Conference ke-13 ini. Salah satu yang saya renungkan adalah begitu hilangnya esensi daripada yang namanya revival. Kebangkitan rohani ini menjadi momen harusnya bagaimana setiap kerohanian kita di-recharge dan juga kerohanian kita itu dibangkitkan, iman kita dipenuhkan oleh firman dan juga tentunya momen revival ini adalah perjumpaan pribadi engkau dengan Tuhan. Roh kita harus dibangkitkan dan roh kita harus menyala-nyala. Oleh karena itu mari kita masuk esensi daripada revival. Slide selanjutnya hari ini saya akan membawakan satu tema yaitu surrender life in the remaining time. Yang memiliki arti bagaimana setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini momen revival ini adalah momen kita bukan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi kita memberi hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab sadarkah hari ini kita punya waktu yang sama. Yaitu apa? Hanya tinggal punya waktu sisa. Oleh karena itu kalau kita hanya berfokus tentang cita-cita kita sendiri, tujuan kita masing-masing pribadi, keinginan kita sendiri, maka kita hari ini semakin serupa dan segambar dengan dunia. Tapi mari hari ini momen tentang authentic revival. Apa yang akan kita belajar teman-teman di momen ini? Momen untuk kita, kerohanian kita tadi dipenuhi lagi oleh firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan gadis bijaksana. Bukan hanya membawa pelita, tapi buli-bulinya pun harus senantiasa penuh dengan minyak. Hidup kita bukan hanya perlu berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dan berkobar-kobar. Tapi hati ini senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan.
Jangan meremehkan firman. Tapi firman itu harus menjadi yang utama. Senantiasa miliki kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Sebab disitulah ketika hati kita penuh dengan firman, kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karakter Kristus itu dilekatkan menjadi identitas dalam setiap kehidupan kita. Dan hidup kita senantiasa mengamalkan ajaran Kristus. Ingat, waktu kita ini hanya tersisa, hanya memiliki waktu yang tersisa. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan apa? 2 Timotius 3 ayat yang pertama kita buka terlebih dahulu. Dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Definisi daripada hari terakhir masa yang sukar ini, teman-teman jangan hanya melihat dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi aja. Tapi hari ini berapa banyak orang semakin terhilang, semakin jauh daripada Tuhan. Berarti kita harus sadar, hari-hari terakhir orang akan semakin sulit untuk mencari Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Makanya jika engkau hari ini ada di tempat ini tidak pernah kebetulan. Ambil komitmen hari ini untuk semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saya boleh bersaksi teman-teman, bulan lalu kita dari teman-teman Yes kurang lebih ada 16 anak muda yang berangkat ke Hong Kong. Dengan berbagai kesulitan teman-teman kita temui, tapi puji Tuhan pelayanan tentang revival ministry boleh berjalan dengan baik. Bagaimana kita melayani orang-orang, yaitu mereka adalah orang-orang China dari mainland, yang mereka tertekan setiap waktu di mana negaranya memang tidak memperbolehkan yang namanya kekristenan. Tetapi mereka berhasil menyeberang ke Hong Kong. Kita sama-sama melaksanakan youth camp. Dan di situ teman-teman bagaimana menjadi momen buat mereka. Mungkin kita di antara sini kita tahu tujuan kita setelah kita pulang. Kita punya wadah, kita punya tempat untuk melayani Tuhan, untuk semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi mereka gak punya wadah itu. Mereka mungkin pulang dengan ketakutan, dengan adanya intimidasi. Oleh karena itu, jika engkau hari ini bersama-sama dengan kita di sini, manfaatkan momen ini. Oleh karena itu, 2 Timotius 3 ayat yang kedua, ayat selanjutnya dikatakan apa? Akhir zaman, hari-hari terakhir dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Tidak mempedulikan agama jelas dikatakan apa? Orang-orang tidak mau hidup dalam kekudusan. Unholy. Oleh karena itu gereja harus mendidik setiap kita, memuridkan setiap kita untuk mencintai kekudusan. Gereja gak bisa lagi kompromi, mentolerir apa kata dunia sehingga kita mendidik setiap pribadi engkau. Anak-anak muda sebagai penerus regenerasi daripada jemaat Tuhan hari ini. Kalau kita semakin serupa dengan dunia, semakin rusak gambaran Allah yang harusnya terpancar dalam dirimu dan diriku. Oleh karena itu, jangan biarkan hari ini esensi dari revival itu semakin pudar. Tapi momen authentic revival mengembalikan esensi revival yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Yang pertama, jangan biarkan kita semakin mencintai diri kita sendiri dan kita menjadi hamba uang. Anak muda harus punya visi yang jelas. Anak muda hari ini harus mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebagaimana authentic revival
Jadikan momen perjumpaan dengan Allah kita yang kudus. Sebagaimana kita sedang naik ke gunung kudusnya Tuhan. Poin yang pertama, yaitu hiduplah sebagai anak-anak terang. Life as a children of light. Mari kita buka firman Tuhan berikutnya dalam Efesus 5. Mulai dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Efesus 5 ayat 15 dan 16 terlebih dahulu. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Kita mengerti tadi waktu kita ini sama. Kita hanya punya waktu yang tersisa. Pertanyaan buat kita semua. Apa yang mau engkau gunakan sebagai anak-anak muda di waktu yang tersisa ini? Kalau kita mengerti waktu kita ini terbatas. Kalau kita nggak mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan telah mengatakan hari-hari ini jahat. Bahkan hari ini dikatakan apa? Semakin jahat. Barusan tadi saya lihat berita teman-teman. Bagaimana ada satu orang anak muda. Dia seorang politisi seperti itu. Ibaratnya yang dekat dengan salah satu. Ini di Amerika kasusnya. Dia berorasi di kampusnya. Hidup manusia sekali lagi gak ada yang tahu teman-teman. Dunia dikatakan semakin jahat. Kalau kita mau semakin segambar dan serupa dengan dunia, hidup kita semakin hancur. Gambaran Allah dalam diri kita semakin hilang. Oleh karena itu, ayat selanjutnya, ayat 17 dikatakan apa? Saya bacakan aja di sini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari bersama-sama di momen authentic revival ini untuk kita mengerti kehendak Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama menggunakan waktu ini untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita ada yang berprofesi sebagai dokter, ada yang mungkin hari ini pun engkau masih kuliah. Ada yang kau mungkin hari ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi apakah engkau telah mengerti kehendak Tuhan sepenuhnya? Oleh karena itu ambil momen ini, kesempatan ini untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang engkau kerjakan dalam pekerjaanmu. Apa yang engkau akan kerjakan untuk dalam masa depanmu di dalam Tuhan. Supaya engkau berjalan beriringan bersama dengan Tuhan senantiasa. Jangan biarkan hari ini kita dipimpin oleh hawa nafsu dan keinginan kita. Sebab ayat selanjutnya ayat 18 berkata apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Anak muda semuanya labil teman-teman. Mungkin semua pernah mengalami masa-masa krisis identitas kita. Kita mencari jati diri kita. Kita jatuh dalam dosa. Tapi hari ini jangan sekali lagi engkau sia-siakan masa mudamu. Sebab engkau tahu semua itu hanyalah kesia-siaan di dalam hidupmu. Tapi hari ini ketika engkau mendengar dan diingatkan oleh firman ini, ambillah komitmen untuk meninggalkan kehidupan lamamu. Jangan biarkan engkau dipimpin oleh hawa nafsumu. Tetapi hendaklah kamu senantiasa penuh dengan roh. Teman-teman, ada satu contoh teladan yang mungkin saya boleh sharing teman-teman. Waktu Desember tahun lalu, saya berkesempatan datang ke Korea bersama teman-teman We Love. Acara Natal di sana teman-teman. Mungkin di pikiran kita, ketika kita bergaul dengan orang luar negeri, minum alkohol itu menjadi satu kebiasaan atau mungkin itu seperti budaya.
Saya pun mungkin waktu ketika di Korea kemarin saya ketemu sama teman-teman di Ilo, kita punya acara malam Natal saat itu kumpul. Di pikiran saya mungkin karena waktu itu juga kondisi winter. Mungkin mereka akan menyediakan yang namanya soju seperti itu. Tapi bagaimana saya melihat contoh keteladanan dari mereka. Kita sama-sama teman-teman malam Natal itu kita bikin ramyun teman-teman. Waduh langsung ya jam 12 waktunya sebentar lagi. Gak cuma ramyun yang hangat di tengah-tengah kondisi yang dingin. Ada samgyeopsalnya. Waduh di barbecue teman-teman. Harum digabungkan dengan sup ramyunnya. Puji Tuhan ya. Ini jadi wish kita teman-teman, amin. Yes Conference 14. Nanti ada tiket hadiahnya. Mungkin bisa winter di Korea. Kita minta ya koordinator kita Pak Singgi YC 14. Hadiahnya mungkin bisa ke Korea. Apalagi sama We Love gitu kan teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman saya melihat contoh keteladanan. Kalau mereka yang mungkin satu sudut pandang kita orang Korea identiknya kalau teman-teman lihat di drama Korea itu menjadi budaya. Tapi mereka bisa menjadi contoh keteladanan. Begitu juga dengan engkau hari ini. Jangan biarkan apa yang dunia pandang itu keren. Itu menjadi trendsetter buat anak-anak muda. Tapi belum tentu itu menjadi standar anak-anak terang di dalam Kristus. Tapi berbahagialah hari ini kalau engkau hari ini dituntut untuk hidup bukan dipimpin oleh hawa nafsu, tapi hiduplah dengan roh. Dan ayat selanjutnya dikatakan apa? Ayat 19 dan 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukurlah dengan segenap hatimu. Anak muda kita dengar seringkali mengeluh. Seringkali keluar keluh kesah. Tapi menjadi anak-anak terang. Hendaklah kita senantiasa mengucap syukur dalam setiap keadaan. Kita sadar hari-hari ini gak semakin mudah. Kesulitan begitu besar. Bahkan kekhawatiran yang disebar dalam media sosial. Dalam media yang kita lihat setiap hari. Seringkali menimbulkan kita menggerutu. Dan akhirnya hilang ucapan syukur. Tapi hari ini engkau sebagai anak-anak terang. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tahukah engkau ketika engkau mengeluh. Tanpa sadar engkau sedang melemahkan sekitarmu. Bahkan ketika engkau mengeluh. Engkau melemahkan hidupmu sendiri. Tapi ketika engkau senantiasa mengucap syukur, engkau sedang menjadi berkat untuk sesamamu. Karena engkau adalah anak-anak terang itu. Dan ayat berikutnya 21 dikatakan apa? Rendahkanlah dirimu kepada seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Anak-anak terang harus memiliki karakter rendah hati. Dan senantiasa kita takut akan Tuhan dalam segala hal. Karakter Kristus yang hari ini senantiasa diingatkan. Itu harus menjadi identitas setiap kita. Sejak kita usia muda, kita sedang dididik teman-teman untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Kesaksian saya ketika saya sadar, waktu saya mungkin di antara kita hari ini ada yang ketika ikut Yes Conference dalam usia 18 tahun. Mungkin kita bertanya, kenapa saya punya circle? Kenapa komunitas saya anak-anak yang takut akan Tuhan? Tapi hari ini saya mau katakan, bersyukurlah.
Saya adalah salah satu role model dari yang namanya keteladanan. Ketika saya seusia teman-teman, saya pun mengalami, saya melihat contoh-contoh teladan. Contoh-contoh teladan dari apa? Dari karakter. Kita pun ditegur, kita pun mengalami proses melayani. Ada koreksi, ada kritik. Tapi semua itu ternyata saya sadar, itulah yang membentuk saya hari ini. Membentuk karakter, karena karakter itu tidak pernah ada yang instan. Semua memasuki yang namanya proses. Tapi mengucap syukurlah senantiasa, sebab proses itu membentuk engkau menjadi pribadi yang berkarakter yang matang. Dan disitulah karakter yang matang yang Tuhan nantikan dalam hidupmu ketika engkau mau mempersembahkan hidupmu, engkau memiliki karakter Kristus yang engkau lekatkan dalam hidupmu. Dan itulah identitas sebagai anak-anak terang. Poin yang kedua, sadarkah momen revival? Kita senantiasa diingatkan, kita harus menjaga hidup kita. Seringkali mungkin di antara kita berbuat salah. Bahkan kita tanpa sadar melukai hati Tuhan. Sebagaimana kita, ketika kita disakiti, kita dilukai. Begitu sakitnya pun hatinya Tuhan hari ini. Ketika melihat setiap kita anak-anak kepunyaan Tuhan, kita tidak menjaga hidup kita. Dan bahkan kita telah menghilangkan kesempatan kita dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, poin yang kedua, tentang pursuing a place in the kingdom of God. Kita harus berusaha mengejar tempat dalam bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita buka dalam firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Kita baca dalam terjemahan Inggrisnya teman-teman ya. Ini lebih jelas dan detail. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. The sexually immoral, idolaters, passive homosexual partners, practicing homosexual. Segala dosa yang kalau kita lihat teman-teman, ini mengincar masa muda kita. Sadarkah ketika kita hari ini menjadi pelaku-pelaku yang Tuhan benci ini, kita kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Ayat 10. Thieves, the greedy, drunkards, the verbally abused, and swindlers will not inherit the kingdom of God. Oleh karena itu, momen revival, authentic revival, kita mau dikembalikan identitas kita. Di sini nggak ada yang namanya momen menghakimi teman-teman. Jika engkau hari ini tertegur oleh firman ini, Tuhan justru rindu untuk menarik engkau untuk kembali. Karena kita mau sama-sama hari ini berjuang untuk merebut kembali tempat untuk kita dalam kerajaan Allah. Jangan biarkan hari ini engkau dibelenggu oleh dosa. Karena itulah tujuan dari setan hari ini. Untuk menghancurkan masa depanmu. Dalam masa mudamu hari ini. Tapi hari ini berbahagialah kita.
Firman itu akan membentuk kembali hidupmu yang hancur dan rapuh. Karena masa lalu tidak pernah bisa dirubah. Tapi engkau dan saya hari ini sedang merajut masa depan bersama dengan Tuhan. Dan masa depan itu ditentukan oleh langkahmu hari ini. Oleh karena itu, marilah bertekun senantiasa. Kalau kita tahu hari akan semakin sulit, orang akan semakin sulit untuk menemukan Tuhan. Engkau hari ini harus terpanggil untuk hidup semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk bersungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan hari ini perlu kekuatan ekstra. Jalan yang akan kita lalui tidaklah semakin mudah. Tapi saya hari ini mau sama-sama mau kuatkan kita semua. Hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan berikan kita kekuatan lebih. Amin. Itulah engkau anak-anak muda yang mau semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan poin yang ketiga, inilah waktunya. Ambil momen kesempatan ini. Surrender life for glorious of God. Mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita buka ayat firman berikutnya dalam 1 Korintus 6. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Teman-teman, ini bukan satu lelucon teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tertawa. Tapi sadarkah dosa yang paling merusak salah satunya generasi muda bicara tentang percabulan. Pikiran kotor, pikiran cabul. Sering kali ini iblis menggunakan strategi ini untuk menghancurkan masa mudamu. Bahkan dikatakan apa? Kamu tanpa sadar ketika engkau berpikir cabul, engkau sedang merusak hidupmu sendiri. Lalu ayat 19 dikatakan apa? Baca dengan keras 1, 2, 3. Bahwa tubuhmu adalah bait ya Roh Kudus. Yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Gereja kita senantiasa menekankan kita sedang membangun bait Allah yang sejati. Dimanapun hari ini engkau berada, di kota manapun. Bait Allah yang sejati adalah hidupmu. Bukan bicara bangunan yang gedung yang hari engkau lihat. Tapi hidupmu. Oleh karena itu ketika engkau hari ini membawa pesan, membawa bekal pulang dari revival ini. Authentic revival ini engkau pulang akan ke kota engkau masing-masing. Engkau juga harus membangun bait Allah yang berikutnya di dalam hidup orang-orang yang di sekitarmu. Kepada teman-temanmu, kepada komunitasmu. Sehingga engkau harus bertanggung jawab dalam hidupmu. Sebab hidupmu dikatakan apa? Bukan milikmu sendiri lagi. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Sama-sama katakan kiri kanannya, hidupmu miliknya Tuhan. Hidupmu miliknya Tuhan. Ayat 20 dikatakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu sama-sama baca 1, 2, 3. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Kita bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita. Tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus. Oleh karena itu hidup kita miliknya Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di waktu yang tersisa dalam authentic revival harus menjadi momen kita untuk mengambil komitmen bersama dengan Tuhan. Tinggalkan kehidupanmu yang lama. Bahkan mungkin di antara kita, ada di antara kita yang tawar hati. Ada yang kita mungkin datang dengan bersungut-sungut. Ambil momen ini untuk engkau semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab engkau mau dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dan ayat yang berikutnya dalam Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Sama-sama kita baca kembali 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Authentic revival, ibadah yang sejati, yaitu yang mengutamakan mempersembahkan hidupmu di waktu yang tersisa. Dan itu dilakukan mulai dari sekarang. Ayat berikutnya, ayat yang kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus kembali. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Kalau engkau hari ini memandang apa yang dunia baik, itu belum tentu benar di hadapan Allah. Engkau memandang, engkau mengidolakan, engkau terlihat kepada satu figur, terfokus kepada satu figur yang engkau katakan ini satu figur yang baik. Tapi sebenarnya ketika engkau semakin serupa dengan dia, kepada figur tersebut, engkau tidak kembali semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Tetapi hendaklah kita semakin segambar dan semakin serupa dengan Kristus. Dengan apa? Dengan karakter Kristus yang harusnya timbul di dalam hidupmu. Kalau kita tahu teman-teman, dunia ini semakin kehilangan identitas Kristus. Berarti kita semakin berjuang semakin keras untuk mengikiskan, untuk membentuk karakter Kristus di dalam hidup kita. Sebab apa? Poin yang berikutnya, a surrender life, the remaining time. Bicara bukan hanya menjadi pribadi yang baik, tapi kita juga harus berani meninggalkan kejahatan. Semakin segambar dan serupa dengan Kristus, dengan berkarakter Kristus, dan senantiasa hidupmu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Demikianlah esensi hari ini, arti tentang surrender life in the remaining time. Mari kita ambil momen kesempatan dalam authentic revival ini, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab kita hanya memiliki waktu yang sisa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, materaikanlah firman-Mu yang telah diberitakan hari ini kepada setiap jemaat-Mu. Kami tahu masa muda kami tidaklah mudah.
Kami tahu dunia akan semakin merusak citra Kristus yang kami lekatkan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap teman-teman di tempat ini. Berikanlah kami kekuatan lebih Tuhan. Sehingga kami mau lagi bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami tidak merusak masa muda kami, tapi kami mau menjadi teladan. Kami mau mengambil bagian dalam hidup di dalam kekudusan. Mencintai Kristus ya Bapa. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga firman itu memberikan pelit sebagaimana pelita. Menuntun kami dalam jalan-jalan kami senantiasa ya Bapa. Kami berdoa Tuhan di hari pertama kami ini. Kami boleh merasakan kebangkitan rohani kami. Kebangkitan iman kami. Bukan hanya jiwa kami yang disegarkan. Tapi roh kami menyala-nyala dan berkobar-kobar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan waktu dan sesi berikutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memimpin hingga hari ketiga. Juga acara Revival in the Air di Surabaya ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin.